Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada persekutuan keluarga kali ini, kami mengambil tema menderita namun tetap bersuka cita, yang akan kami ambil dari bacaan surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, memahami dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita bersatu dalam doa untuk memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami kenal melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, kembali kami ingin mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu itu. Untuk itu, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan mau melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan tadi kita tahu bahwa sebenarnya surat itu adalah ditujukan kepada jemaat Petrus, jemaat mula-mula mereka yang berada di
berbagai wilayah, yaitu diantaranya di wilayah Asia Kecil, di wilayah Kapadokia, di wilayah Bitania, dan lain sebagainya. Petrus tahu bahwa mereka sebagai pengabar Injil tentu banyak mendapat tantangan, bahkan cobaan yang harus dialaminya, karena mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang yang belum mengenal Injil, sehingga sudah barang tentu tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan itu akan terjadi, akan dialaminya oleh mereka. Untuk itu Petrus memberikan kekuatan iman, peneguhan iman kepada mereka agar mereka kuat dalam menjalankan tugasnya. Petrus katakan bahwa dengan rahmat-Nya yang besar, Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali, kita bisa berlaku untuk kita semua. Saya, ibu, bapak, saudara juga ya, telah melahirkan kembali untuk mendapatkan suatu kehidupan yang berpengharapan, melahirkan kembali oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Sehingga dengan kebangkitan Yesus Kristus, dengan kematian Yesus Kristus, itu telah melahirkan kita kembali dari manusia-manusia yang tidak berpengharapan menjadi manusia-manusia yang berpengharapan, yaitu di mana kita punya harapan di suatu tempat, di mana tempat itu tidak ada cemar, tidak ada layu, tidak ada binasa. Segalanya kekal. Kita dijanjikan suatu hidup yang kekal. Petrus memberikan kekuatan pada jemaatnya, juga memberikan kekuatan pada kita. Kita semua diharapkan untuk kuat dalam iman dalam menghadapi segala suatu cobaan. Petrus mengatakan bahwa sekalipun sekarang kalian ada dalam duka cita, berbagai cobaan-cobaan, namun semuanya itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk kita supaya iman kita semakin teguh. Iman kita harus lebih murni atau semurni emas. Kalau sebatang emas itu kalau dibakar dengan api tetap akan muncul emas. Lain halnya kalau bukan emas seperti timah, dipanaskan dengan api tentu akan meleleh dan habis menjadi arang. Jadi Petrus memberikan kekuatan kepada kita. Imanmu harus semulia emas, lebih mulia, lebih murni dari emas yang kalau dipanaskan dengan api tetap menjadi emas. Demikian pula juga kita. Iman kita harus semurni emas itu, sekalipun kita didera dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Kita harus tetap lebih kuat. Kita harus tetap kuat menghadapi cobaan-cobaan itu. Karena apa? Tuhan telah menjanjikan kepada kita suatu kehidupan yang kekal. Karena dengan iman kita yang kuat, maka kita mampu menghadapinya segala sesuatu dengan baik. Saat ini Corona-19 memang membuat kita resah. Bapak Ibu,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan bahwa Petrus kepada jemaatnya, juga itu nasihat untuk kita semua. Semuanya itu adalah suatu cara untuk menguji iman kita, sejauh mana iman kita diuji oleh berbagai macam cobaan.